Selamat malam, perkenalkan nama saya Zohara Gendasmani, dan saat ini saya akan menjelaskan tentang uji kualitatif vitamin dan pengaruh konsentrasi substrat. Di pembahasan ini saya akan membahas tentang vitamin, substrat, uji kualitatif vitamin dan pengaruh konsentrasi substrat, alat dan bahan, prosedur kerja. Apa itu vitamin? Vitamin adalah nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh untuk bisa menunjang kinerja tubuh. Umumnya, vitamin berasal dari makanan dan buah-buahan yang bersifat organik. Tubuh manusia membutuhkan vitamin. Hal ini dikarenakan tubuh manusia mungkin saja kurang dalam produksi vitamin yang dibutuhkan tersebut. Berikut merupakan jenis-jenis vitamin. Ada vitamin larut lemak yang termasuk dalam vitamin larut lemak, yaitu ada vitamin A, D, E, dan K. Tubuh menyerap berbagai vitamin ini menggunakan sel-sel lemak di dalam usus, lalu mengedarkannya ke organ-organ melalui aliran darah. Saat jumlahnya berlebih, tubuh akan menyimpan vitamin larut lemak untuk menjalankan fungsi yang lain. Namun, hal ini tidak berlangsung dalam jangka panjang karena berpotensi menyebabkan keracunan akibat kelebihan vitamin. Tubuh tidak bisa membuang vitamin larut lemak dengan mudah. Maka dari itu, pastikan Anda hanya mengonsumsi vitamin ini secukupnya. Hindari konsumsi suplemen dalam jumlah besar, terutama bila tanpa anjuran dokter. Selanjutnya, vitamin larut air. Vitamin yang tergolong ini ada vitamin C dan B kompleks, seperti vitamin B1, B6, B12. Jenis vitamin ini harus terurai dalam air terlebih dahulu agar dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Tubuh tidak bisa menyimpan kelebihan vitamin larut air jika jumlahnya berlebih. Tubuh akan membuangnya ke sistem ekskresi, terutama melalui urin. Kelebihan asupan vitamin larut air juga bisa menyebabkan keracunan, tapi risikonya lebih kecil. Berikut kegunaan vitamin dan makanan yang menjadi sumbernya. Vitamin A atau retinol memiliki beberapa kegunaan, antara lain membuat mata dapat melihat dalam kondisi redup, memelihara lapisan organ dan bagian tubuh tertentu, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, vitamin D atau kalsiferol. Fungsi vitamin D yaitu mempertahankan jumlah fosfor dan kalsium darah guna menjaga kesehatan tulang dan gigi. Kekurangan vitamin D bisa menyebabkan penyakit rakitis pada anak-anak dan osteomalacia pada orang dewasa. Kita bisa mendapatkan vitamin C yang cukup dengan berjemur di bawah sinar matahari. Selain itu, vitamin C juga terkandung dalam berlemak, seperti salmon, tuna, kemiri, daging merah, hati, serta makanan yang diberkaya dengan vitamin ini. Vitamin A, E, atau alpha tocopherol. Sebagai antioksidan, vitamin ini yaitu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Vitamin ini juga memperkuat sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan kulit, dan melindungi vitamin A dari molekul tertentu yang bisa merusaknya.
Yang keempat, vitamin K. Tubuh membutuhkan vitamin untuk mengaktifkan protein dan kalsium yang penting dalam proses pembekuan darah. Beberapa penelitian lain menemukan bahwa vitamin ini berfungsi menjaga kesehatan tulang dan mencegah patah pinggul. Vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks merupakan fondasi dari tubuh yang sehat. Zat gizi ini berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan psikis, fungsi otak, perubahan energi di dalam sel tubuh, hingga ketahanan tubuh Anda dalam melawan penyakit. Di buah ini macam-macam vitamin B serta fungsinya. Ada tiamin, membantu mengubah. Ada tiamin dari vitamin B1 membantu mengubah makanan menjadi energi. Serta menjaga kesehatan rambut, kulit, otot, otak, dan sel saraf. Riboflavin, vitamin B2. Bekerja dengan vitamin B lainnya untuk membentuk sel darah merah dan melakukan fungsinya yang sama dengan vitamin B1. Niacin atau vitamin B3 membantu proses pencernaan, menjaga kesehatan kulit dan saraf, serta mengubah makanan menjadi energi. Asam pantotenat dari vitamin B5 membentuk energi, lemak, zat kimia otak, hormon steroid, dan hemoglobin. Piridoksin atau vitamin B6 membantu pengaturan mood dan siklus tidur, menjaga fungsi otak, serta meningkatkan kebugaran tubuh. Biotin, vitamin B7, membantu membentuk energi dan glukosa, mengurai asam lemak, serta menjaga kesehatan tulang dan rambut. Di sini ada kabalamin, vitamin 12, ini sel saraf serta membentuk sel-sel baru dari darah dan DNA. Ada banyak sekali makanan mengandung vitamin B kompleks. Ini contoh makanannya yang mengandung vitamin B paling tinggi. Daging merah dan daging ayam, organ pada hewan seperti hati dan ginjal, susu, tempe dan tahu, ikan kembung, sardin, salmon, dan ikan tuna. Kerang, tiram, dan sejenisnya, telur, sayuran berdaun hijau seperti bayam, katuk, dan kangkung, beras dan gandum, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Apa itu substrat? Substrat adalah permukaan di mana sebuah organisme seperti tumbuhan, fungus, dan hewan hidup. Substrat dapat meliputi material biotik dan abiotik dan hewan. Contohnya alga mengambang yang tinggi di bebatuan atau substratnya dapat menjadi substrat itu sendiri untuk seekor hewan yang tinggal di atas puncak alga. Fungsi enzim ini adalah untuk membantu dan mempercepat proses metabolisme di dalam tubuh yang dalam ilmu biologi disebut sebagai biokatalisator. Uji kualitatif vitamin dan pengaruh konsentrasi substrat. Pada konsentrasi enzim yang tetap, penambahan konsentrasi substrat akan menaikkan kecepatan reaksi enzim. Kecepatan maksimumnya tetap. Penambahan substrat setelah penambahan maksimum tidak berpengaruh lagi, sebab telah melampaui titik jenuh enzim. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim. Untuk alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan uji kualitatif vitamin dan pengaruh konsentrasi substrat ini ada larutan amilum 2%,
enzim amilase, larutan iodium, reaksi Benedict, tabung reaksi, pipet ukur. Untuk prosedur kerjanya, siapkan 4 tabung reaksi yang bersih, kemudian isilah berturut-turut larutan amilum 1 mili, 2 mili, 4 mili, 6 mili. Pada tiap tabung, tambahkan enzim. Ke dalam tiap tabung, tambahkan enzim amilase 1 mili. Campurlah dengan baik, kemudian biarkan selama 15 menit. Ujilah dengan larutan iodium dan reaksi Benedict. Amati dan catat perubahan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.